Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arbi. Tetap di sini di channel tentang kalimat. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Fir'aun dan penyebab kenapa Nabi Musa alaihissalam berbicara agak cadel. Raja Fir'aun adalah raja yang paling hebat dan paling kejam. Kehebatan Fir'aun bisa dilihat dari suatu bangunan yang sekarang sudah dinobatkan menjadi 7 keajaiban dunia. Ya, kalian pasti sudah tahu. Bangunan itu adalah piramida Mesir. Batu-batu yang beratnya puluhan ton itu disusun membentuk segitiga yang sangat tinggi. Sungguh luar biasa. Tapi kejamnya Raja Fir'aun ini juga luar biasa. Semua anak laki-laki dibunuh olehnya karena dia takut akan mimpinya itu terjadi. Raja Fir'aun ini pernah bermimpi bahwa ada bayi laki-laki menarik mahkota rajanya. Bayi laki-laki itu berasal dari Bani Israel. Lalu Fir'aun pun terbangun dan mengumpulkan pasukannya, kemudian menceritakan mimpinya itu. Ada ahli nujum berkata, "Itu bahaya Raja, itu menandakan akan ada seseorang dari Bani Israel yang akan membinasakan kekuasaan Raja." Mendengar itu, ketakutanlah si Raja Fir'aun itu. Fir'aun menyuruh pasukannya untuk menyembelih semua bayi laki-laki, sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup. Maka orang tua pada saat itu takut kalau anak yang lahir adalah laki-laki. Kalau zaman sekarang, mungkin kalian lihat ada laki-laki yang takut menyatakan dirinya laki-laki. "Kamu laki-laki atau perempuan?" Malah malu-malu gak jelas begitu. Ada juga laki-laki yang ada jakun, berotot, kekar, tapi melambai. Ditanya, "Kamu kenapa alay-alay begitu?" "Aku takut disembelih Fir'aun." Malah begitu. Kembali lagi, namun skenario Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah indah. Hingga ada satu orang perempuan melahirkan anak laki-laki. Kata Allah, "Jika kamu takut anakmu disembelih Fir'aun, hanyutkan dia di sungai dan jangan kamu takut. Nanti anak itu akan kami kembalikan kepadamu. Karena dia adalah Musa, Rasul utusan kami. Tapi sebelum kamu hanyutkan, kamu susui dulu anakmu itu." Dan perempuan itu bernama Yukabat. Setelah disusui, anak itu diletakkan di dalam kotak dan dihanyutkan di sungai Nil. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bagi Yukabat karena dia sudah bertawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah yang akan menjaga anaknya. Terombang-ambing oleh ombak, hewan buas, kuda Nil, buaya, dan apapun yang ada di sungai Nil, tidak ada yang menghampiri anak itu. Akan tetapi Allah sungguh pembuat skenario terbaik. Anak itu hanyut dan berhenti di tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditakuti, malah itu yang datang. Kasihan sekali Fir'aun itu. Asiyah istri Fir'aun melihat kotak kayu itu dan menyuruh pengawalnya untuk mengambilnya. Lalu dibukanya kotak itu. Asiyah yang selama ini tidak punya anak, Allah menjaga rahimnya agar tidak ada benih-benih anak Fir'aun. Allah berikan Asiyah seorang anak tanpa mengandung, seorang anak yang soleh utusan Allah, Musa alaihi salam. Dibawanya anak ini ke hadapan Fir'aun yang ketakutan. Nampaknya Fir'aun tahu anak itu adalah anak yang ada di dalam mimpi, tapi dia biarkan anak itu tetap hidup. Siang malam anak itu menangis karena kehausan. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan komunitas ibu-ibu susu nasional. "Siapa saja yang bisa menyusui anak ini sampai dia diam, akan aku angkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana." Tidak ada satupun ibu-ibu yang bisa membuat Musa berhenti menangis, hingga datanglah ibu kandungnya. Subhanallah, Allah mempertemukan kembali ibu Yukabat dengan anak kandungnya Musa alaihi salam. Akhirnya Musa diam dan Yukabat
dijadikan ibu susunya dan tinggal di istana. Sampai Musa besar, sampai akhirnya dia merangkak. "Wahai Asyah, nampaknya ini anak akan merebut kekuasaanku," kata Firaun. "Tidak, ini anakku," kata Asyah. "Tapi aku tetap risau kalau anak ini benar-benar akan menghancurkanku. Jadi aku minta anak ini dites dengan roti dan api. Kalau anak ini pilih roti, berarti kita pancung dia. Tapi kalau dia pilih api, berarti memang anak ini hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa." Begitulah kata Firaun. Firaun itu sukanya ngetes-ngetes. Nah, jadi kalau ada orang yang sukanya ngetes-ngetes, Firaun dia itu. Ini orang anti NKRI atau kita tes. Nah, itu tuh Firaun. Maka diteslah anak itu. Ketika bayi Musa alaihissalam akan mengambil roti, karena setan menggiring tangan Musa ke roti, tapi malaikat menolong Musa dengan mengarahkan Musa ke api hingga menjilatnya, sehingga membuat bibirnya melepuh yang mengakibatkan dia tidak bisa berbicara dengan jelas hingga dewasa. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Like dan share ke teman-teman kalian jika konten ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin tahu update dari kami, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman jadi orang pertama yang mendapat notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.